Cek, 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 cek. Hadir bang, hadir Taufan. Selamat tengah malam, ya kan? Gua malam ini live-nya pengen ngobrol-ngobrol aja guys. Karena kalau misalkan main game juga udah jam 12, anak juga udah tidur. Jadi takut keganggu, berisik. Ya udah kita lebih baik ngobrol-ngobrol aja, atau mungkin bisa jadi sambil bermain bass atau gimana gitu, tergantung dari lu pada aja gitu. Yang jelas barusan gue baru habis upload video GTA Uncut, tapi khusus untuk membership. Kenapa ya? Siapa? Aku ada lagi random lagi orang. Ih, goblok. Editannya kurang. Aku ngirim korek agak kurang rapi. Kurang rapi. Tahu goblok banget yang edit. Ada lagi yang edit di Instagram story muka bini gua badan orang lain gitu, dengan posisinya foto lagi di depan cermin lagi telanjang gitu kan, goblok. Gitu. Habis cuci mata di Gias, ada mobil yang diharapkan nggak? Tadi sebenarnya gue nggak ke apa, sebenarnya hari ini emang ke Gias, cuman gue nggak jadi ikut karena tadi apa, bini gue emang udah dari semalam itu, hari Minggu malam udah hidungnya mampet parah. Tadi gue mau jalan, cuman bini gue bilang meriang. Kata bini gue nggak apa-apa jalan aja, cuman kan gue khawatir gitu. Yang pertama anak gue, takutnya ntar bini gue tiba-tiba habis minum obat ketiduran, anak minta apa sesuatu, namanya kena efek obat. Jadinya udahlah gue mendadak tadi gue bilang nggak jadi ikut ke sana, dan nggak masuk hari ini ke Tara Arts gitu, karena itu anak gua apa, bini gua meriang tadi. Sekarang sudah mendingan, tadi meriang. Terus kan ada anak juga di sini. Kalau bini gua sendiri sih ya udahlah ya, biar bini gua istirahat tidur full gitu. Ini karena ada anak gua juga di sini, jadinya ya udah gitu loh. Gua nggak bisa ini juga, mau jalan juga khawatir juga, takut ntar anak gua juga misalkan mau susu atau dia lagi tiba-tiba main apa gimana gitu, bini gua tidur kebablasan karena efek obat, jadinya udah di situ sih gue khawatir. Jadi gue nggak ikut ke sana, ke mana, ke Gias gitu. Di Bang Ami tua live tengah malam apa nih ya kan. Halo bang, halo Rehan, halo semuanya. Oh kira ini ikut ke sana GWS Kak Firly, thank you doanya. Ya ini sih udah agak mendingan sih tadi, udah agak enakan. Gue juga tadi bingung masalahnya, kalau misalkan gue tinggalin, gue jalan ke sana kan pasti gue mikirnya juga otomatis nggak mungkin pulang pulang jam jam 5 sore, jam 6 sore kan, pasti bakalan sampai malam, bisa bisa di atas jam 9-an gitu loh. Nah yang gue takutin pas gue lagi di sana, terus keadaan bini juga mungkin, ya gue berharap sih nggak sampai parah gitu. Maksud gue takutnya ntar makin makin meriang, makin badan makin lemas, makin parah gitu. Anak gue butuh ini butuh itu, gue jauh, gue mau balik ke rumah kan jauh. Jadinya udah, ya gue ya mau nggak mau lah diomelin ya apapun itulah risikonya, yang penting intinya di rumah aman-aman aja gitu. Baru juga live Bang Gema, baru live ya. Halo Bang Ami, halo. Halo Mi, halo. Caper banget anjir. Makanya editannya jelek banget lagi. Ngapain coba? Ada yang nge-share. Ada yang nge-share ini guys, topless. Bini gua topless. Pentingnya apa kalau bini gua segede gitu toketnya ya kan? Wah ilah. Faktanya kenyataannya nggak segitu. Apa namanya, laki main game horror nggak sih jam segini, unsus nggak gitu juga gitu ya kan, nggak gitu juga. Dan ini juga sebenarnya eh gue juga lagi ada project untuk ini guys, sebenarnya lagi apa namanya, lagi jalan project untuk musik
udah jalan, udah approve semuanya untuk dari segi audio, untuk dari segi aransemen udah di approve ya kan. Nanti tinggal tunggu posisinya itu seperti apa nih nanti di publishnya dan seberapa cepat gua menyelesaikan itu lagu gitu. Kemarin kan si siapa gitaris Kasava datang pas hari apa ya, malam Sabtu dia datang ke rumah nginep. Makanya tadinya kan gue mau live cuman nggak jadi, akhirnya gue ngetek satu lagu itu gitu. Ada yang mau denger nggak? Tapi cuman sekilas doang ngeliat gitarnya dia, nggak full. Gue mau spill dikit nih ya kan, tapi nanti aja lah spillnya. Mana nih, ntar dulu sebentar. Gitu, ntar. Nih ada yang mau dengar spill dikit nggak usah lah ya, nggak usah lah. Buat apa gitu loh gua ngasih tahu. By the way, gue mau lihat progres untuk video gua nih ya kan, yang baru gua upload tadi, GTA. Oke. DAW pakai apaan? Gua DAW pakai Nuendo. Cuman masih ini gue sih audionya masih bener-bener kasar. Belum perfecto. Mana nih, ntar dulu. Musiknya genre apa bang? Musiknya genrenya masih nggak jauh dari pop. Si Octave kapan bang? Belum dapet ininya gua ya kan. Yang jelas sih lagi gencar-gencarnya main GTA nih. Entah kapan lagi nih GTA. Yang jelas nantinya juga pasti bakalan kayak Bang Usama ikutan kayaknya sih untuk next ke depannya gitu. Kan udah ada di dalam grup. Jadinya ya bakalan lebih rame lagi nantinya si siapa GTA Online gitu. Mau denger kan nih rate lagu gue bang di Spotify? Yang mana lagunya? Coba gue buka Spotify ya. Judulnya apa? Judulnya apa? Di Spotify. Kita denger guys. Ramaikan dunia GTA 5 Sentolop ini ya kan, ya kan. Cara nyari searchingnya gimana sih? What do you want to play? Nah namanya apa? Bang apa Abdil? Nih gue mau ngeplay dulu nih ya, lagunya kedengeran gak kira-kira lu pada? Jangan kaget ya. Gak kedengeran.
Gitu, segitu aja. Malam bang, malam. Segitu aja dulu. Kok nggak tidur belum tidur? Kenapa yang? Udah ke notif nih, aku lihat kan pasti ada bacaan storynya kelihatan aku kan. Hilang aku nanya. Akunnya dia. Emang kayak caper sih. Bisa ada bokep kan ya? Maksudnya kenapa foto gue yang fotonya lagi ketutup terus gue buka gitu? Nggak tahu, itu kayaknya fetishnya ke kamu deh. Mukanya kamu. Kritik-kritik honestly bang. Ya kan, kritik-kritik halus. Kok nggak tidur belum nih? Apa namanya? Tadinya gue udah ini tadi gue habis ngedit video, bukan ngedit sih ya, cut video GTA Online yang full version di member only, baru upload dan baru habis ngedit video musik gitu, live record. Nggak live record itu, referensinya mirip-mirip nuansa audio slave ya, gila deh slave. Drumnya midi memang, karena gue jujur gue di sini kekurangan SDM dari segi drummer gitu. Karena jadi gue agak membagongkan juga, mau bikin seperti apa gitu, mau nggak mau ya gue harus ngikutin ketukan di drum aslinya, dan di lagunya itu agak-agak membagongkan juga gitu. Uncut GT5 lah bang, udah ada di membership ya kan, membership kan. Nah mana yang mana ya, reload page something rank something rank something wrong. Si Abdul Jumat mau kesini Ke mana? buat malam. Ke rumah? Joglo, iya mau main. Ke Joglo? Iya ngapain? Nih Pulang deh. kunci. Abdil kunci, gue kunci Dil. Gimana sih guys, cari di Spotify yang Spotify gimana cara nyarinya ya nggak? Iya ngerti, paham. Semua orang juga gitu. Hah? Enggak searching, tapi kok gimana sih? Kamu udah upload? Upload apa? Kamu ngapain sih maksudnya? Enggak, pengen searching lagu. Nih, Spotify. Enggak, di sini nih. Enggak ada nama lagunya. Gua gedor-gedor, ngapain gedor? Ini kan bener kan sini kan? Iya. Tadi judulnya nih Flower Blooms I Get, Spotify kan? Copy. Coba dulu satu dulu, Flower Bloomsnya dulu. Satu-satu. Nah, ke artis coba. Ya kan, kita paste. I get it now, coba. Ya spasi. Oh. Coba Flowers Bloomnya dihapus. Itu Coba, kamu searchingnya coba by lirik, by judul apa by artis. Reload page, kok nggak mau sih? Mampet anjay. Mana? Ini kan mana? Ke artis dulu. Artis, ini kali. Dulu deh bentar, di musik. Musik. Terus ke yang tadi cuma Flowers Bloomnya, coba Flowers Bloomnya doang coba. FL. Tuh kok reload something wrong. Coba berarti judulnya aja. I get it now. Kenapa nggak ada yang ngirim? I get it now. Iya, kenapa kan lu nggak ngirim link? Jadi gue bisa langsung ngeklik. Tampilin desktopnya lah bang, biar tahu. Tuh, tampilin desktop. Bentar. Coba show all deh. Bentar. Display capture ya. Display capture. Ini di mana tadi kamu bilang ya? Show all. Di search ada bang. Iya ya, ini nggak ada nih. Gue searching nih. Tuh. Something went wrong. Coba gue cari yang lain namanya Westlife. Kamu salah display. Oh, Westlife. Iya, kamu salah display. Itu kamu librarymu. Oh, ini library aku. Iya, salah. Nah, caranya? Coba ke bawah lagi. Gaptek gue ya. Bego. Coba ke yang nih. Sini deh. Oh, browser. Terus coba. Nih. Coba ya. Tuh. Satu-satu, nggak bisa dua. Antara judul atau artisnya.
Terus sebentar. Aku mau close dulu nih. Oke. Gas full kritik tuh bang, yang mana? Yang mana? Kok nggak ada di gua di chat nih? Odet build tank lagi sakit kek. Aji gue tampar ya, anjas itu jalan setapak makin jelas kelihatan sih bang. Maksud lu gue udah makin tua gitu, makin rontok. Yuk untuk para drummer bisa nyumbang ide aransemennya. Mas Ami tau Anthem Insomnia nggak? Genre rock dari band dari Jepang. Belum denger. Gue gedor-gedor, iya Abdul mau gedor-gedor. Iya ya, mana? Gue nggak ngeliat ininya judulnya. Iya nak. Gigo. Kok nggak ada? Yang di live chat kali yang kamu buka YouTube aku, soalnya di sini aku nggak kelihatan nih, takutnya disangka spamming. Kenapa? Ada namanya Dio share untuk itu. Guys, by the way, gue cuman sekedar mengingatkan, gue baru aja upload video GTA 5 yang main sama Bang Tara, main sama Bang Gema, main sama Kang Dani. Itu versinya uncut ya guys ya, installing Spotify. Kok agak aneh. Kamu belum login? Jangan-jangan update. Itu gua taruh di member only ya guys. Nah kan ini kan your library. Nah terus kalau ini ada nggak? Nah ini dia nih. Ada nih. Oh rupanya ternyata I Get. Coba ya. Serius nih lagu lu? Hah? Enggak nih, udah nih bisa nih. Pagi. Ini ya. Anjay. Miring tuh. Genrenya apa ya? Gimana tampilannya? First time gue nge-follow artis. Itu agak kemius ya, nada miring itunya. Ini nggak miring apa ngambang gitu. Drumnya MIDI ya?
dapat ide pas lagi berak, keren. Nggak punya drum, sama aku juga gitu. Aku kok lapar lagi ya. Apa? Oh nggak denger lagi, dengerin musik aku. Ntar. Kalau gue ulang lagi, oh bisa ya. Soalnya gue nggak apa, bukan yang premium. Kemana chordnya tuh? Chordnya, sumpah nadanya miring begini gue paling ini nih. Ini lu pas ide lagi berak ya, seorang musisi pasti ngelakuin ya, pokoknya intinya apa yang ada di kepala langsung dikeluarin sih, tanpa berpikir tentang apapun itu, langsung diluapin, direkam, jadi. Anjing anjir bangsat. Tapi malam, ayo bang, kritik pedasnya gila. Gue suruh kritik pedas. Kritik pedas baru enak. Si bangsat. Oke, makasih. Enggak, ini sebenarnya gue nggak bisa kritik pedas nih lagu, karena ini gue menghargai, susah tau bikin instrumen, susah tau. Cuman
Ini lu ngerekam pakai apa? Cuman emang suara gitarnya. Ini ngerekam pakai apa? DAW-nya. Ini ngedit sendiri. Nuansa city pop, benar. Itu yang terakhir gitarnya minjem teman dari suaranya, jadi suaranya berbeda. Lu putus sama gitar lu, waduh. Ableton. Kalau ini pakai gitar apa? Yang terakhir tuh gitarnya kayak agak lebih kasar suaranya, kayak lebih ke apa namanya, frekuensi high-nya itu lebih kayak high apa middle-nya dia gitu. Jadi kayak agak lebih tinggi. Ada lofi-lofinya kan. Genre berak. Dua-duanya custom. Gitar 600 ribuan. Gitar 600 ribuan, suaranya merek apa? Bang, lagunya Metallica, lagu Metallica nggak tuh? Ini lagu jujur khusus untuk, bukan kayak emang cuman kayak lu kalau di otak gua nih konsepnya di otak gua tuh ketika gua lagi kerja atau ketika gua lagi ada di suatu tempat yang mungkin bisa dibilang cuman sekedar buat ngopi, buat mengerjakan tugas-tugas entah kuliah, entah pekerjaan apapun itulah ya. Jadi ini cuman untuk penikmat ya, begitu kalau menurut gua. Tone-nya mirip gitar Telecaster sih sekilas, yang jelas single coil ada reverbnya dikit. That's my opinion. Tahu bener nggak tuh? Yang jelas ini kritikan nggak ada sih, karena bagi gua bikin musik, lu bisa bikin begini dengan keadaan lu pas lagi berak. Belum tentu gua pas lagi berak bisa bikin musik beginian, belum tentu, makanya gue nggak bisa kritik sama sekali. Karena ya itu ide itu muncul sekilas. Baba. ya Baba. Wih, habis pulang Baba. Dari Gias langsung live. Enggak, gue nggak ngejadi ke Gias. Baba. Vibe city pop, bener. Jadi emang ya iklan.
Enak bang, coba ntar denger pas lagi berak ya kan. Hai bang Ami, halo Rizky, gimana kabar Rizky? Ini jadi lagu, jujur gue nggak bisa ngebuat model lagu begini, jadi gue nggak bisa ngekritik pedas atau ngomong apapun itu, karena memang lagu apapun yang lo buat, asalkan itu memang pure dari otak lo, itu udah luar biasa, bagus banget gitu loh. Belum tentu orang lain bisa ngebuat itu lagu. Mau rek band daku nggak? Dah, boleh. Ayo, mana Rizky? Boleh. Jadi kita temanya malam ini mereak ya, reak. Nggak kedengeran ya suaranya ya. Nih suara gitar ya, hampir sama. Dengar nggak? Ayo gue pakai gitar model apa yo? Ada yang tahu nggak? Di YouTube, tapi nggak apa-apa, kita buka aja nama itunya apa, nama bandnya di YouTube. Why not gitu loh ya kan, sama-sama suka musik ya kan, ya why not buat kita bahas juga, ngobrol-ngobrol, dan mungkin kali aja dari kita semua ada punya masukan atau mau dimasukin, enggak, maksudnya tuh ada mungkin dari kita semua minta pendapat, masukan dan lain-lain kan gitu. Biji nggak kedengeran ya? Nggak kedengeran. Kalau dari gua aman banget, malah keren. Kalau jenis tune city pop kesannya elegan dan gak gampang buat bikin tune elegan kayak kesan 80-90-an, dan apalagi kalau ngulik sendiri dengan chord 7 terus berkarya. Nah itu dia yang gue bilang tadi. Lo buat musik begitu model city pop, belum tentu gue bisa ngebuat itu apa namanya ngebuat itu musik model begitu gitu. I bet the devil can handle this too. Gila, serem amat liriknya kan. Aduh, taruh sebentar. Copy. Namanya siapa? No Novalek bukan? Namanya itu bukan. Namanya itu bukan. Ya betul, oke. Ntar gue jaga-jaga. Oh nggak ada. Gue takutnya iklan lagi. Jadi kita dengerin iklan. Vain. Baba, 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 Baba.
Anjir, gue jarang denger lagu beginian nih. Gila. Salah satu yang terkeren juga nih guys. Ini adalah lagu dimana dulu ketika gue zaman SMA itu, ketika gue emosi pas gue dengerin lagu beginian. Lo juga suka dengerin Korn berarti ya? Cobain cover enggak? Gue menikmati aja nih musik. Model Slipknot ya. Kalau Senar 5 enak. Masuk ke drop A ya. Rata-rata biasanya drop D, ini drop A. Gila, emang ambil referensi beberapa pattern dari band-band itu bang, ya kan? Bener kan? Apa yang gue denger. Gila, keren banget. Rizky musiknya keren, sumpah keren. Yang satu tadi Pop City, tiba-tiba kita kayak kayak ngelewatin suatu jembatan langsung jeger. Itu ngeteknya pakai gitar senar 8 sama senar 7 ya kan. Ya udah, kalau udah musik-musik begini udah emang agak lain konsepnya gitu. Kalau screamnya bisa lebih bulat, lebih badas lagi tuh ya kan. Tapi dengan kalau gue bilang menurut pendapat gue pribadi ya, setiap vokalis, setiap itu pasti punya karakter masing-masing yang kita nggak bisa memaksakan suatu karakter gitu ya kan, karena nantinya itu bakalan jadi ciri khas di tiap bandnya mereka gitu. Kayak BMTH dia teriaknya screamnya modelnya seperti apa. Terus contoh band Indonesia Coil, nah screamnya kayak apa. Terus Korn ya kan. Terus nggak usah jauh-jauh, Linkin Park. Nah kayak gitu ya kan, gitu. Jadinya masing-masing mereka punya karakter, mau dia teriak screamnya seperti apa, ya itu adalah karakter dari vokalisnya dia gitu, karakter daripada bandnya dia. Bukannya kita harus ya kayak contoh Linkin Park sekarang vokalis barunya Emily siapa namanya? Kok Emily sih? Siapa namanya vokalisnya dia yang baru? Kalau sekilas gue perhatiin, gue merem gitu, itu screamnya mirip, mirip banget karakter si Chester. Cuman perbedaannya dia adalah cewek, itu aja gitu. Dia misalkan fansnya bilang, oh screamnya ini apa namanya karakter, kenapa nggak ngambil vokalis cowok, kenapa nggak ini. Mungkin ada sesuatu hal yang pengen yang dibikin sama si Mike-nya itu, Emily bener ya, sama si Mike-nya itu gitu, yang sebagai leadernya. Mungkin kalau dilihat kali ya, mungkin ada salah satu yang mungkin yang dibilang kayaknya, wah lu cocok jadi vokalis gua gitu. Kalau walaupun fansnya bilang tetap, yang terhati ya semua juga bilang sih ya Chester. Cuman masa ya Chester mau dibangkitin lagi dari kubur, kan nggak mungkin kan gitu. Jadinya mungkin ada sesuatu hal yang mau dibikin project sama si Mike ini untuk si Emily-nya. Bisa jadi seperti itu gitu sih. Keren. Trivium Strive barangkali bisa jadi referensi ya. Kalau referensi gue enggak. Gue kalau musik-musik cerdas, musik-musik yang model gimana enggak sih. Gue kalau referensi itu langsung dari apa yang di otak, apa yang lagi didengar, apa lagi itu tiba-tiba muncul ide itu
Ini si Dewio aja muncul ketika lagi berak. Dari mana coba idenya? Gimana coba? Ya kan? Kalau gue sih referensi ngedengerin, kalau gue ya, gue idealis sama diri gue sendiri. Jadi gue ngedengerin apa yang gue eh ada di otak dan ada sekelibatan, udah langsung. Kemarin aja gue ngetek lagu aja, walaupun saat ini masih posisinya untuk mendongkrak itu semua ngambil cover, tapi ada ini udah konsep udah full band. Kalau aslinya band yang gue lagu yang di gue bikin ini lagunya lagu lagu bener-bener lagu solo dan lagu lagu apa ya, pop banget. Dan di sini gue ngebuatnya model yang ya gitarnya begitu. Gue sengaja ngambil cuman di bagian refnya aja ya. Di bagian leadnya. Kalau lu denger. Itu gua ngetek gitaris gua tuh si Abe, namanya si Ricky Ricky Kasava. Ngetek apa namanya, datang ke rumah, gue cuman suruh dengerin lagunya. Dengerin lagunya ini oke. Gue nggak tahu didengerin apa enggak. Kalau dia ya minta get vokalnya nggak ada, get gitar nggak ada. Ini gue betul-betul pure ngambil karena gue nggak ada drummer kan, lu tahu sendiri drummer kita kayak gimana gitu. Udah dia cuman itu. Jadi bener-bener apa yang di otaknya dia aja dikeluarin sama dia. Yang tadinya awalnya dia bikin ribet, modelnya ada speed yang gimana-gimana, akhirnya gue bilang coba deh ngambil nadanya begini deh, eh lebih ngayun, lebih gini, dia bikin gitu tuh. Jadi nggak ada referensi sama sekali. Paling cuman referensi ya di lagu aslinya model begitu, gue mau bikin seperti apa, udah itu aja sih kalau gue gitu. Itu belum mixing tadi ya bang, belum masih masih mentah, makanya gue cuman mendengarkan, ngasih denger gitu aja gitu, karena masih banyak yang belum di take dari gitar, karena nantinya bakalan ada 2 gitar dan ini drumnya MIDI gue makainya untuk sementara, karena pemain drum sama pemain bass mau nggak mau mesti kawin, dan gue butuh apa yang gue mau. Kalau nggak mau gue nggak bakalan, walaupun misalkan depan mata udah ada pemain drum nih, tapi kalau misalkan guanya nggak mau, nggak serak sama pola pikir gua, sama ide dan ya itu gue lah, semua yang ada di gue pasti nggak bakalan mau juga, gue pasti bakalan nolak gitu. Kayak gitu guys. Efek gue pakai efek software di dalam plugin aja. Patut kita tunggu booming nih pasti. Lu mau kawin sama pemain drummer? Aye, bener. Kan pemain drummer mesti kawin tau sama pemain bass. Jujur aja. Pasti nggak mungkin enggak. Ya kan? Nah sekarang kalau misalkan contohnya pemain drum lu, gue contohnya nih, gue di dulu sama Kasava aja pemain drum. Jadi kalau misalkan gue arahnya mau kemana, dia pasti tahu. Gue tahu lu mau kemana. Nah gitu. Gue juga sama gitu. Nah, yo, gue juga tahu. Kadang suka tiba-tiba muncul sesuatu hal di tengah-tengah yang sampai 2 gitaris gue nengok. Nengok karena si anjir nggak ngomong-ngomong kalau ada singkup. Kayak gitu. Kemarin kode bonding, nice quotes bang. Iya emang, walaupun lumayan serumit apapun, semudah apapun, kalau nggak kawin satu sama lain, apalagi drummer sama apa namanya, sama basis, itu
udah hal yang wajib sih, hal yang wajib banget kalau menurut gua dari dulu. Soalnya gua gitu dulu, gua dapat drummer, dapat apa segala macam, gua bilang ah nggak cocok, nggak masuk masuk nih gue mainnya. Ya dari situ udah tinggal pilih aja antara gue yang keluar atau drummer yang gue keluarin gitu. Gitu aja. Gitu ya kan. Ini masih makanya gue juga ada tanggung jawab besar juga nih buat produksi musik, dan pasti bakalan butuh biaya juga, makanya di situ gue buat produksi musik guys. Gitu ya kan. Band lu kenapa nggak masuk label? Nggak lah. Kalau zaman sekarang, zaman dulu juga masuk label nggak semudah seperti apa yang diucapkan dari mulut. Kenapa nggak masuk label? Gitu. Kenapa nggak masuk label? Nggak semudah itu. Betul bang, apalagi pas lagu band gue yang tadi tuh yang kepikiran buat beat sama breakdown drummer gue. Nah itu. Ya kemarin juga gue sempat ngobrol sama temen gue juga. Gue ngomong sama dia. Dia bilang kata gue, lu mau gimana nih? Ini musik gue lihat sih, gue perhatiin memang udah full band, cuman masalahnya di drumnya nih. Drumnya lu masih pakai yang ini. Nah, masalahnya bla 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 segala macam. Nah, itu dia gue bilang. Gue nggak ada SDM drum. Kalau mungkin ada drummer, jadi nanti bisa drummer itu bakalan merubah posisi lagu yang dari aslinya itu seperti apa. Dia bakalan bisa mengimprovisasi yang jadinya tuh lagu lebih ini lagi, lebih berwarna lagi gitu. Apalagi gue pengen banget sebenarnya ngetek drum pakai drum real, bukan pakai drum elektrik ya. Karena kalau pakai drum elektrik atau pakai drum MIDI, jatuhnya gue denger cuman ya tergantung dari engineeringnya juga sih ya, engineeringnya seperti apa gitu. Tapi gue pengen banget drum real gitu, biar supaya itu nih gue kalau gue denger nih musik ini drumnya, gue akuin sound drumnya enak nih. Soundnya lumayan enak, gue akuin lumayan enak. Cuman gue nggak tahu ini lu ngerekam tahun berapa. Masuk label jahat. Nah itu dia. Sekarang udah gampang. Sekarang ada YouTube guys. Udah ada YouTube, udah ada banyak media sosial kayak TikTok, YouTube dan lain-lain, Instagram. Lebih gampang, bukan lebih gampang, maksudnya lebih nyaman aja buat sebagai musisi misalkan gitu, dia menciptakan sebuah lagu bandnya, dia mencoba untuk memasarkan bisa lewat media sosial itu, dari YouTube, dari TikTok, dari Instagram dan lain-lain lah, dari apapun itu. Sekarang udah gampang banget karena media sosial sekarang udah luasnya, naujubillah. Nggak seperti kayak eranya gua dulu apa, YouTube baru ketika gua udah mulai meredup main band, hitungannya YouTube baru mulai ya inilah aktif lah kayak gitu. Dulu apaan ya, paling Facebook gitu, dan nggak ada kepikiran untuk upload ke Facebook juga karena kan waktu itu juga audio ya seadanya juga gitu. Ami orangnya pesimis, yakin dong Mi kirim demo Kangen Band aja bisa kan? Tahun lalu bang, tahun lalu ya. Coba Rizky ceritain deh ke yang namanya Suparjo itu. Ceritain deh gimana rasanya lo bukan pesimis karena gue udah ngomong begini karena udah mengalaminya, bukan pesimis. Ya gimana, kan gue dibilang orangnya pesimis, yakin dong kirim demonya. Nah Rizky pernah nggak kirim demo ke label, dan ada niatan untuk kirim demo ke label nggak? Gue sempat berantem sama, bukan berantem sih, berdebat sama kemarin sama si
main gitar gue 2 orang itu. 2 orang itu minta lagunya Kasava di upload di TikTok dengan hashtagnya kan dulu kemarin-kemarin itu ada yang namanya Adi siapa? Adi X Nav itu ya. Dia nge-share kalau ada kompetisi untuk penciptaan lagu yang dimana lagunya itu kalau misalkan sukses bakalan masuk ke manajemennya mereka, bakalan menang, masuk ke manajemennya mereka untuk lebih dipromosikan segala macam. Gue udah bilang sama si Adi sama si Ricky itu, gue nggak bisa sekarang ngasih lagu karena itu hasil tracknya vokalisnya lain, bukan yang penciptanya. Apalagi sekarang itu kita udah baikan, udah silaturahmi lagi sama vokalis kita yang lama, yang aslinya kan gitu. Yang baru aja nih gue nggak tahu nih kemana. Jadi gue nggak bisa main sembarangan. Kalau mau kita ngumpul dulu, ngobrol-ngobrol, minta izin karena dia juga salah satu yang sekitar 80% menciptakan lagu untukmu. Ngobrol-ngobrol dulu konsepnya seperti apa. Kalau misalkan dia ngizinin oke, tapi kalau nggak ngizinin kan susah. Takutnya ntar jadi hal yang bikin perdebatan dan lain-lain. Gue paling males udah kayak gitu ngomong. Perlu izin, amanah nih lagu. Nggak, lu ribet lu jadi orang kan, tinggal upload aja dulu. Ini aja, jalanin aja dulu. Ini maunya begitu pada. Kali aja kalau misalnya masuk. Nah kalau misalkan masuk, yang baiknya kalau masuk terus ditanya ini vokalisnya kemana ya vokalis gue ya. Vokalis aslinya ini. Nah kalau misalkan ternyata dibilang gue maunya vokalis yang ini, belum lagi ntar hak cipta lagu harus royalti kan gitu. Itu yang ribet guys di situ, makanya ribet lu nggak bisa, tetap susah kayak gitu. Pasti bakalan ada titik dimana titik yang kita nggak kepikiran, jadinya tuh titik keluar tuh, kita ngeliat tuh titik gitu loh. Nah ngatasinnya gimana gitu, apalagi kalau misalkan sampai masuk udah label juga kan di dalamnya itu kan kita nggak tahu seperti apa gitu loh. Nah tuh pernah di PHP-in, aduh mana lagi panas-panasnya nih bidang seni ya kan, set begini ya kan, seni musik terus pembagiannya nggak jelas. Nah itu dia, ntar musisi takutnya kalah sama AI ya kan. Nah itu dia, kalau mau masukin lagu-lagu ke digital platform sekarang udah banyak agregator, mulai yang gratis sama berbayar tuh, bener, daripada ribet apalagi nyari uang dari situ. Ngeband sekarang kudu bikin hitam di atas putih dah. Nah itu dia, makanya gue semalam pun juga cerita lagi ke temen gue itu si Abe atau Ricky, bukannya gue nggak mau masukin tuh lagu, masalahnya panjang ini lagu amanah. Lihat contoh lagu lu ada nggak yang gue bikin, apa namanya, lu bikin terus gue coba ngotak-ngatik, nggak ada kan, karena ini amanah. Gue bilang nggak bisa, kita harus ngobrol dulu sekarang, apalagi udah berteman lagi, udah ngobrol, udah enak lah sekarang, silaturahmi tinggi. Siapa lagi kalau bukan si Bantet. Tadi sampai mana ya? Itu dia, gue bilang lagu lu ada nggak, lu ngetek ada di tempat gue itu nggak gue otak-atik, amanah semua apa. Ntar dulu apa? Ini amanah nggak gue otak-atik kan, begitu juga lagunya Kasava. Sekarang gue nggak mau karena biar gimana pun kita lebih enak ngumpul ngobrol-ngobrol, enaknya gimana kita buat kenyamanan kita bersama. Jadi ketika kita men-share itu lagu dengan tag vokal penyanyi aslinya lagi ya kan, ditambah udah punya izin masing-masing, enak kita nge-share. Mau gue bagi-bagi pun kalau lu pada juga asik, gue bilang gitu, asik kok.
karena udah nggak ada beban sama sekali gitu. Ribet guys sekarang, apalagi kan yang banyak banget tuh yang emang lagi kayak gue nggak ngerti deh konsepnya tentang percopyrightan itu. Yang kemarin terakhir yang gue denger Gacon kena penalti gara-gara ngeplay lagu apa gitu. Itu yang berat banget guys. Kalau jadi kenapa nggak jadi additional aja? Pernah nggak dipinjem band lain additional? Nggak segampang itu juga lu ngomong additional sih additional. Gua aja baru aktif lagi kan gitu. Benar pada tadi mana? Kalau ngurusin bahan lagu mending rempukin bareng sekalian di otak-atik bareng. Nah itu benar, karena kan masing-masing punya inilah, punya apa namanya, punya andil gitu loh. Jangan sampai andilnya masing-masing itu kok ganggu gara-gara ulah ego salah satu, salah dua player gitu loh. Bang, sekarang juga agregator juga bantuin lu buat daftarin hak cipta buat di dalam negeri sampai keluar negeri. Iya, itu dia. Cuman gue pengen tahu caranya juga. Dan ini juga gue lagi bingung juga nih ketika ntar gue mau mengcover sebuah lagu. Konsepnya itu percopyrightannya gimana nih gitu. Walaupun lagu-lagu luar ya, bukan lagu Indonesia, tapi lagu luar, teman gue agak bingung juga. Gimana enaknya? Gitu guys. Ada lagi nggak yang gue mau play lagu-lagu? Iya, bini lagi pilek. Tadi kayaknya ada saweran masuk ya. Lah terus berarti siapa yang ada di live-nya Bang Gema kalau lu nggak ikut? Siapa ya? Gua sumpah dari tadi siang itu apa namanya? Dari tadi siang tuh gua nemenin anak. Habis itu ketiduran karena hujan deras. Ya kan? Pada tidur semua, anak tidur, bini tidur, gue tiba-tiba bangun-bangun jam berapa? Jam 3, jam 4 gitu. By the way, thank you Om Pimpa Afi, thank you. Afi nggak tuh? Nggak usah takut, cover aja. Enggak gitu sih. Gitu guys. By the way guys, gue baru aja upload videonya GTA Online tanpa ada cut sama sekali. Tapi itu khusus untuk member saat ini gitu. Itu baru part 2, nanti part selanjutnya juga masih ada lagi, ada beberapa part lah, banyak lumayan gitu. Ini berhubung si Dugong satu ini ngajak gue main Hauka, gue nggak bisa nge-share karena handphone gue memang sudah rusak, mesti ganti ininya ke apa namanya, konektornya nih. Kenapa? Oh. Gitu. Jadi kayaknya live-nya gue udahin dulu. Thank you sekali lagi buat yang tadi ngasih support ke gue. Terima kasih banyak. Thank you udah ngobrol-ngobrol. Dan thank you buat Rizky sama Dio yang sudah menunjukkan lagunya. Gue akuin lagu-lagu lu pada keren-keren. Yang satu Pop City, yang satu apa ini jenis musiknya? Hardcore bukan? Jenis musiknya apa ini ya? Pakai merekas nggak tuh? Buset Bang Tara ngepost jam segini ya kan, sebelum udahan backflip nggak tuh, emang bener dah tuh orang ya kan, nggak harus dicolok, nggak tahu, nggak bisa gue soalnya di sini nggak bisa sama sekali. Dah pokoknya gitu aja intinya. Thank you sekali lagi, gue izin udahan dulu karena juga udah anak ntar bangun. Kalau anak bangun metalcore ya keren sumpah.
Ini kalau anak bangun takutnya ntar malah jadi begadang. Biarkan anak tidur terlelap. Gue juga live udah terlalu kemalaman. Sekali lagi thank you guys. Gue izin udahan dulu. Bye bye. Selamat malam.